Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadiran yang mulia yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang telah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di channel ini Full Am Sedekah akan menceritakan suatu kisah yang begitu mengharukan, yaitu kisah alasan mengapa Jibril menangis ketakutan. Agar tidak gagal paham nantinya, video ini jangan di skip. Dan saya ucapkan kepada subscriber yang setia Full Am Sedekah, semoga diberkahkan rezekinya, diselesaikan semua masalahnya. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan klik like, subscribe, dan nantinya apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Inilah dia kisahnya. Jibril alaihissalam memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy yang ditaati di sana di alam malaikat, lagi dipercayakan surah At-Takwir ayat 19 sampai 21. Meskipun demikian agung kedudukannya di sisi Allah SWT, Jibril senantiasa takut apabila suatu hari kehilangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dari ensiklopedia Al-Quran bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan rangkaian pembicaraan yang berlangsung antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril alaihissalam. Suatu hari Jibril menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan kabar kedahsyatan neraka. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, neraka itu hitam pekat, bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi Zat yang mengutusmu dengan benar, wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi mati karena panasnya. Demi Zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di muka bumi ini akan mati, karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk baunya. Jibril berkata lagi, demi Zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang diterangkan Allah dalam kitabnya, yaitu surah Al-Haqqah ayat 32, dan belitlah ia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta dan letakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut hancur. Cukup wahai Jibril, kata Rasulullah, agar hatiku tidak gemetar yang mengakibatkan kematianku. Jibril pun menangis. Ketika Rasulullah melihat malaikat Jibril yang begitu mulia menangis ketakutan, beliau pun ikut menangis. Mengapa engkau menangis wahai Jibril, sedangkan engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu?
Jibril menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis, wahai Rasulullah, kekasih Allah? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu Allah yang maha mengetahui, kelak aku memperoleh kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis. Dulu iblis berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu. Mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut." Dan Rasulullah pun ikut menangis. Kedua makhluk tersebut, yaitu malaikat Jibril dan Rasulullah SAW, sama-sama menangis. Melihat mereka berdua menangis, Allah SWT mengutus seorang malaikat pada keduanya seraya berkata, "Wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah SWT menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya." Maka keduanya pun merasa tenang, lalu Jibril naik kembali ke langit. Dalam kejadian tersebut, wahai saudaraku, terkandung pelajaran berharga bagi setiap orang yang beriman, bahwa yang menentukan, sebagaimana sabda Nabi SAW, adalah amal akhir dari seseorang. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad bin Hanbal. Ketika itu orang beriman seharusnya selalu bertawajuh kepada Allah SWT, selalu mengarahkan hatinya kepada Allah SWT, senantiasa berdoa agar Allah SWT tidak memalingkan hatinya setelah mendapatkan hidayah, sekaligus mengingat akhirat dan membebaskan diri dari ketergantungan serta kesenangan duniawi yang hina. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku yang setia, yang seiman, telah kita dengarkan suatu kisah yang begitu mengharukan yang dibawa oleh malaikat Jibril yang sampaikan kepada Rasulullah SAW, yaitu kedahsyatan api neraka. Tentunya tiada seorang pun makhluk Allah di muka bumi ini yang bercita-cita ingin masuk neraka. Sudah dijelaskan tadi dan kita dengar bahwa apabila bocor selubang jarum saja api yang jatuh ke dunia, maka dunia ini akan hancur. Kita berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya, ridhonya kepada kita semua, kepada kita. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita dimudahkan berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah SWT tetapkan iman kita, tetapkan Islam kita hingga akhir hayat kita. Karena sesuai dengan hadis Nabi di atas, neraka dan surga kelak ditentukan akhir hayat hidup kita. Semoga setelah mendengar cerita ini, kisah ini, menjadi bertambahnya iman kita dan menjadi ketakutan kita begitu dahsyat kepada Allah SWT. Alhamdulillah yang telah kita dengarkan dengan seksama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Suatu majelis ini supaya tidak dianggap lalai oleh Allah SWT. Marilah kita bersama-sama menutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah lakal hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.